Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Bonsai Gembong, melanjutkan part kedua ya, proses membuat bahan bonsai beringin gembong bugel. Mungkin larinya ke depan Demak, tapi untuk jenis Ficus sangat sulit sekali. Mungkin bahkan nyampe ending perantingannya, finishnya saya tidak terbayangkannya. Cuman saya mengikuti di media sosial, banyak sekali juga yang proses membuatnya. Bahkan demek pun dengan ketinggian 30 cm, ada yang besar batang sekian juga ya. Tapi di pohon tertentu seperti anteng putri, waru ataupun yang lainnya. Tapi untuk Ficus, saya sendiri pernah main ke tempat pameran atau ke tempat temen, belum ada yang nyampe finish maksimal untuk jenis Ficus ya terkhususnya. Saya mau mencoba memaksimalkan bahan ini nanti menjadi besar, menjadi bugel. Nah, ini masih kecil sekali. Nah, di sini terlihat untuk bahan ini masih semerawut ya. Saya akan mau memaksimalkan menjadi nanti bugel. Setelah beberapa hari yang lalu saya sempat update ya part awal membuat bahan bonsai beringin gembong bugel. Ini saya mau memaksimalkan bahan ini nanti seperti apa. Mudah-mudahan ini nanti sedikit menginspirasi dan bermanfaat untuk teman-teman terus semangat berkarya dan berbudidaya. Saya mau mencoba untuk mengurangi beberapa cabang dan nanti saya akan lakukan untuk pembesaran batang serta nanti ke depan untuk akar ini menjadi maksimal, menjadi bahan bonsai yang kokoh.
Oke sedulurku semua, selesai ya kali ini. Sudah saya lakukan proses pembesaran untuk batang utama tentunya. Di sini tadi sangat ekstrim sekali saya lakukan pecah batang, kemudian saya tarik keluar, saya ganjal pakai sederhana bekas pecahan genteng. Dan di sini untuk proses pecah yang ekstrim, pelukaan ekstrim, hati-hati teman-teman, jangan sesekali banyak pengulangan akar. Kita biarkan akar-akar yang besar, biarpun seperti ini ya. Ini sebenarnya kita buang, tapi kita biarkan, karena dimana akar-akar yang besar ini tentunya memberi asupan nutrisi, mensuplai ke batang utama agar cepat pertumbuhannya. Terus yang kedua tadi banyak cabang yang saya buang, tapi khusus di bawah ya. Dari sini ke bawah saya buang, yang ke depan mungkin tidak dipakai, tapi atasnya cabang-cabangnya masih saya loskan. Nah, di sini tadi ada akar sini saya potong, saya lukai ekstrim juga, saya gerakkan ke sini, saya menggerakkan akar-akar, mengarahkan sederhana pakai tali rapiah. Di sini juga mungkin akarnya terlalu tinggi ya, tapi saya tidak berani buang, saya biarkan dulu, nanti lihat perkembangannya seperti apa. Kita bisa koreksi pengurangan akar setelah batang utama ini nanti maksimal. Oke, untuk langkah terakhir, nah, seperti biasa untuk teman-teman, apapun ID bahan bonsainya, kalau habis mengerjakan usahakan pemberian pupuk yang bagus ya. Saya pakai NPK Mutiara. Ini untuk dosisnya 16. Kita pemberian pupuk Mutiara pinggir ya, jangan terlalu dekat sama pohon karena ini banyak luka. Dan NPK Mutiara yang 16 ini dosisnya lumayan, akan mengakibatkan panas dan kebusukan pada akar, apalagi seperti ini ya, luka-luka baru, terus ada akar yang dipotong baru juga tadi. Nah, seperti ini nanti kita lakukan penimbunan untuk media tanam sekian. Kalau media tanamnya pasir ladu kali sama sekam, jangan nyampe terkena luka ya, akan mengakibatkan jamur sama busuk. Boleh ditimbun sekian, akan lebih bagus, tapi pakai pasir Malang ya, yang halus bisa, yang kasar bisa, tapi usahakan sebelum penimbunan pasir Malang, untuk pasir Malangnya kita cuci yang bersih dulu biar debunya hilang. Nah, kita bilas beberapa kali baru kita lakukan untuk penimbunan. Oke teman-teman, cukup sekian dulu dari saya di channel Bonsai Gembong. Ini tadi part 2 proses membuat bahan bonsai beringin Kimeng Bugel yang nantinya ke depan pengennya besar, terus pengennya demek ya, tapi kita tidak tahu. Saya sendiri di main-main ke tempat temen yang lebih senior atau di pameran-pameran bonsai nasional, bahkan yang demek maksimal nyampe mateng untuk kategori jenis Wickes saya belum pernah lihat ya. Oke, untuk teman-teman yang selalu menyimak mensupport video saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan untuk teman-teman juga yang komen-komen di bawah deskripsi mungkin tidak bisa saya tanggapi satu persatu juga, saya mohon maaf, mungkin karena waktu dan keadaan. Apapun masukan dari teman-teman di bawah deskripsi saya akan tampung, saya akan pakai, dan saya akan terus berbagi untuk teman-teman semua. Salam satu hobi, salam budidaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.